Oke, ya kita lanjutin buat exploring lagi Docker. Oke, di sini sebentar. Oke, kita lanjutin lagi using bin mount. Jadi kita ke next topic. Next itu adalah next using bin mount. Oke, bin mounts. Bin mounts itu dalam arti kalau misalnya kita translate, kita coba cari. Tadi udah di copy belum ya? Sebentar. To the web, getting started, mounts. English to Indonesia. Indonesia artinya mounts juga ya? English detected. Mounts ke Indonesia. Kalau mount aja meningkat. Oke. Bind mount artinya bind yang meningkat, menaiki. Oke. Lanjut. Dalam chapter sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana cara menggunakan named volume. Oke. Named volume kita cek di sini sebentar. Belum kebuka journey-nya. Oke, ini. Jadi semacam catatan kecil gitu, semacam glossary buat ngingetin lagi buat belajar. Oke, Docker. Nah, di sini ada yang namanya container volume ya, container volume. Jadi itu tadi kita udah pelajarin named volume sebelumnya. Sekarang kita mau next step ke bind mount. Jadi kita lanjutin bagaimana agar database-nya bisa bertahan dalam aplikasi kita. Named volume simply name volume bagus jika kita secara sederhana ingin store datanya, ada yang secara sederhana menyimpan datanya. As we won't then have a worry about where the data is stored. Oke. Selama kita tidak perlu tidak mengkhawatirkan tentang di mana data itu disimpan. Ya, oke. Sebelumnya sih udah mencoba mencari lokasi dari datanya. Apakah ini berkaitan dengan backup data atau gimana? Nggak tahu. Kita lanjutin dulu. Nggak usah berasumsi, pelajarin aja dulu. With the bind mount kita bisa mengontrol exact itu artinya tepat ya, secara tepat ya, secara tepat bagaimana, artinya dalam konteks ini di mana data kita akan disimpan. We can use this persist data but often use it to provide additional data into containers. Okay. When working on an application, we can use bind mount to mount our source code into the container to let it see code change, respond, and let us to gak bisa baca bahasa Inggris, bentar. Kayaknya bengong bentar buat mahamin ya. See change straight away. For node-based application, Nodemon is a great tool. Nodemon, jadi kita pakai Nodemon katanya, ada tool yang namanya Nodemon yang digunakan untuk watch, jadi untuk memantau file change, artinya pertukaran file change ya. And then restart the application, lalu dia Nodemon ini nanti nge-restart aplikasinya katanya. They are equivalent tool in most other language and frameworks ya. Jadi ini dalam node-based application. Jadi ya, node-based application. Nah,
quick volume type comparison. Jadi ini ada perbandingan antara tipe volume. Bind mount and name volume. Jadi ada dua di sini. Inilah kategorinya bind mount and name volume. Jadi kita tambahin di sini bind volume sama named. Berarti itulah dua-duanya. That come with the Docker engine. However, additional volume drivers are available. Support this case as FTP. Oh, ini belum paham. Lanjut. Host location berarti Docker choose. Oke, sebentar. Host location. Mount example using minv. Ya, minv. Minv itu di sini kita ada di komennya Docker run berarti ya. Ada di Docker run dan minv itu merupakan sebuah bind mount volume. Jadi itu di komennya sebelumnya kita mengeksekusi run dengan flag tambahan minv selain min_dp. Jadi min_dp habis itu minv. Jadi kita menspesifikasikan di mana menggunakan volume dalam run tersebut. Oke. Lanjut. Berarti Docker choose. Jadi defaultnya dari Docker ini named volume ya. Artinya my volume itu yang kita kasih nama tadi. Kalau di sini kita buka di new tab, akhirnya ada penjelasan untuk komennya. Oke, persisting DB. Nah, ini minv ada namanya TodoDB. Jadi TodoDB ini adalah nama yang kita kasih pada database SQLite kita tadi. Oke, kita balik. Nah, jadi di sini ada path-nya user local data. User local data. Kita cek etc todos. Kenapa bisa berbeda? Mari kita cek. Oke. Docker choose user local data. Terus ini path to data. Oke, path to data user local data. Oh, sebentar, ini kita belum paham. Populates new volume with container contents. Populates kita coba translate. Ini sebenarnya apa artinya? Populates itu mengumpulkan kalau nggak salah. Mempopulasikan, mendiami. Oh ya, penduduk. Populate. Jadi kayak semacam mengumpulkan, mengkategorikan kali. Bisa. Jadi ini populate new volume with container content. Jadi named volume itu yes katanya. Berarti itu adalah fiturnya. Dan bind mount itu nggak bisa. Oke, selesai. Berikutnya support volume driver. Habis itu named volume yes, bind mount no. Apakah ini semacam sebuah keunggulan dari named volume? Oke, kita lanjut. Starting a dev mode container. Jadi dev mode container. Oh, dev mode itu sebuah istilah baru. Dev mode. Jadi dev mode dalam opinion katanya kan run ya. Run dalam arti apakah nanti bakalan ada flag berikutnya? Oke, mount or source code into the container. Install all dependencies including the dev dependencies. Oke, masih belum paham. Lanjut. Start nodement to watch for file system change. So let's do it. Oke, let's do it. Langsung aja kita lakukan. Jadi untuk run or container to support a development workflow. Jadi untuk agar dia bisa digunakan sebagai development workflow, nah kita harus melakukan hal berikut. Mount or source into code into the container. Oke, install all dependencies including the dev dependencies. Semuanya diinstal dependencies yang termasuk dev dependencies. Development dependencies. Oke, kita coba cek dulu. Di sini membutuhkan Visual Studio Code dan kita buka source code dari my app
yang pada awalnya kita running, yang kita deploy ke Docker. Nah, ini coba kita lihat isi dari package.json-nya. Oke, mari kita lihat dulu. Oke, ini ada package.json. Oke, di sini ada namanya dev dependencies. Nodemon itu yang disebutin tadi. Oke, berarti ini juga diinstal development dependencies-nya. Apakah kita akan running lagi? Oke, mari kita cek, kita kembali dan kita tutup yang lain. Nah, di sini kita run the following command, we will explain what's going in. Oh, nanti bakalan dijelasin nama dia. Dakaran main DP 3000. Oh, ini ada baru lagi. Backslash itu ya, ada di atas enter sih biasanya. Min V $sign pwd app node 12 alpin shc yarn install and yarn run dev. Sebentar, ini di mana kita pasang? Make sure you don't have any previous getting started containers running. Berarti kita disuruh matiin ya, kalau misalnya lagi running di belakang, pastikan sudah mati. Oke, di sini kita coba matiin lewat GUID aja, graphic user interface. Di sini ada getting started ya, artinya ini running dan ini masih bisa di refresh to do app-nya. Oke, oh ya benar, dia lagi running dan di sini kita coba matikan. Oh, hampir aja. Ini part 80 buat tutorialnya. Oke, kita matikan di sini yang port 3000, kita stop. Biar lebih enak, mending kita delete sekalian. Remove. Oke, selesai. Lanjut. Ini kita run yang baru. Kita copy dulu di sini. Habis itu kita buka command prompt ya, command prompt. GMD. Kita paste. Oh, ada yang salah sepertinya. Ya, itu copy paste aja. Invalid referensi format. Docker run does help. Oh, help. Sepertinya apakah ini harus diketik sendiri ya? Kalau copy. Oke, kita ketik aja. Docker run, budayakanlah pengetikan mendp 3000 pada port 3000. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kita ngetik sambil memahami komen ya, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Backslash, habis itu di backslash itu ada dash w, habis itu slash app, setelah itu dash v. Di dash v berarti kita mounting volume. Oke. $sign, habis itu curly bracket ya, ada kurung kerawal juga. Dalamnya itu ada pwd dalam arti kita belum tahu. pwd, habis itu mon directory app. Oke, di sana itu ada buka apa, backslash ya, backslash. Habis itu node 12, benar? Oke. Alpin. Oke, masih backslash sh, lalu min c. Ini dalam bentuk ya, ada
tanda kutip di sana. Yarn install nn. Artinya ada dua komen yang dijalanin di sini. Sekarang kita menggunakan nn yarn run dev. Oke, sebentar. Kita coba lihat di sini ada run. Ada skripnya, ada run dev. Artinya ini yang mau di run sama dia. Nodemon. Yang di run itu adalah Nodemon ya, Nodemon ya. Oke, kita coba enter dan mudah-mudahan nggak ada error atau salah typing di sini. Oke. Invalid referensi format. Di manakah letak kesalahannya? Kita inspect lagi. Run docker run min dp pada port 3000 ya 3000. Habis itu ada backslash benar, ada minw, habis itu mounting directory app minw app minv $pwd itu curly bracket benar, titik 2 garis miring app benar, backslash lagi not 12. Apakah spasi ini berpengaruh? Tanpa spasi not 12 alpin sh min c. What happened ya di sini ya? Oke, dockeran. Coba kita kasih spasi di sini. Not run docker invalid referensi format. Min dp 3000 not 12 sh min c. Berarti sh min c juga ada. sh min c tidak ada kendala di sana. Run dev. Sebentar. Dekoran min dp 3000 /app bener. Mungkin ada yang kurang di sini. BM run dev not 12 alpin sh, dan kayaknya kita ada yang kurang di belakangnya. Harusnya kita pakai di belakang itu getting started. Apakah berpengaruh? Getting started tidak juga. Oke. Sebentar. Min dp 3000 getting started kali. Oke, kita coba di sini, di sebelah sini itu ada getting started. Apakah benar? Ya, benar sekali. Kenapa di dokumentasinya tidak dituliskan Docker 3000 getting started gitu, biar bikin hidup orang lebih simple. Sabar Bang, jangan emosi. Tahan. Oke, ya. Minw app port mapping udah kelar. Berarti kita lihat. Minum dulu. Rasa mau nangis. Yaudah. Oke, lanjut. The command were starting shell using
Oke, don't have bash and running yarn install. Kita baca penjelasannya. MinDP biasa running di secara detachable di port 3000. Nah, ini minw app itu artinya set the working directory. Oke, ada working directory-nya di sini. Atau current directory that the command will run from. Oke, berarti current directory-nya itu app. Oke, node 12 Alpine, the image to use. Jadi image yang akan kita gunakan itu adalah node 12 Alpine. Jadi node sebentar. Kita lihat ke sini image. Di image ini ada Docker getting started dan ini termasuk ini dia. Berarti kita pakai image yang ini tadi. Oke, lanjut. Shmincha yarn install run yarn run dev. The command we're starting shell using sh and running yarn install to install all dependencies and then running yarn run dev. Oke. Jadi ada dua command yang dieksekusi di sini, install dependencies sama run dev. And running yarn install to install all dependencies running run dev. If we look into package suggestion, we will see that dev script starting nodemon. Oh ya, di sini misalnya kita buka package.json, ya ada di sini kan. Tadi udah dilihat nodemon src running. Ya. Oh, apa yang pencet? Nodemon. Apa yang terjadi di sini? Nodemon src index.js yarn run dev. Belum tahu. Mari kita lihat apakah kita harus runningnya di terminal sana atau di terminal sini. You can watch the log using docker log. Oke, docker log container ID. Container ID kita bisa akses dengan docker ps. Kita buka command prompt lagi. Docker ps. Jadi sana itu kelihatan docker ID-nya. Docker getting started. Oh, dia nggak running loh. Iya, dia lagi nggak running. Apa yang terjadi di sini? Kita buka Docker. Ya, ini dia. Berarti dia nggak running. Kita lihat lognya. Lognya dengan cara klik di bagian sini aja. Log. Cannot find module app. Oke. Ini problem yang awal-awal pertama kita nge-explore si itu tadi kan. Waktu kita nge-explore awal-awal di our app itu terjadi trouble. Nah, di sini itu ada namanya yarn install. Kita nambahin build from source. Jadi kita pakai npm jadinya. npm build from source. Seperti errornya masih sama yang kita temukan di sini. Coba kita ubah sedikit ke npm. Oke, coba kita delete. Terus kita remove. Selesai. Habis itu kita masuk ke cmd kembali. Nah, di sini kita ubah terutama di yarn installnya. Kita pasang npm aja. npm install di sini kita nambahin flagnya di sini. Dash build dash from dash source. Lalu ini npm run dev. Oke, harusnya ini menyelamatkan kita dari sakit kepala. Mari kita lihat, dia tetap exit ternyata dan sakit kepalanya masih berlanjut. Next. Oke, cannot find module app. Oke, module app-nya nggak ketemu. What happened di sini? Jadi kita running ini lewat mana?
Docker run min dp. Jadi min dp getting started kan. Min dp getting started harusnya. Oke, not 12 alpha ini make use. Sebentar. Min w f v f w f. Apakah benar w f? Cannot find module app. Internal modules CGS. Iya, mari kita lihat di sini kenapa dia nggak bisa nemuin app-nya di sana. Exit. Module not found. Di run main module not found. Internal module CGS. What happened here? Oke, kita coba delete dulu, kita remove, habis itu kita coba running secara biasa. DP 3000 getting started. Ini runningnya seperti biasa. Oke, dia berjalan running. Lalu kita lihat ya ini. Oh, ini virtual machine-nya. Kita back, besok kita masuk ke CLI-nya. CLI. Habis itu coba kita list isinya. Listnya ini oke. Listnya ini berarti kita coba satu-satu nih. Minw app. Oke, minw app. Docker. Oh, minw app artinya apa? sh min c. Sebenarnya saya lagi melakukan apa coba? Docker log min f container id. Docker logs min f. Mending saya melakukan yang ini dulu. Docker log min f. Oh, bentar, kita harus ambil container id dulu. Docker ps. Jadi ini container ID-nya. Oke. Lalu kita coba akses docker log pakai s min f, habis itu container ID-nya. Oh, what happened? Salah pencet. Lagi. Docker logs, lalu kita copy di sini. Ini ada container ID-nya. Kita belum tahu ini apa nih. 172 1701 17 Maret tutorial using bin mount. Oh iya. Bentar, Docker PS. Docker PS kita lihat. Ini getting started kan? Getting started Docker entry point engines, engine X. Running di port 3000. Sebentar, kita coba di port 3000. That's it, itu aplikasi kita tadi kan. Lalu di manakah letak kesalahannya? Apa yang akan kita lakukan? Dev mode container, turun container support development workflow. We will do the following: mount or source code into the container. Install all dependencies including the dev dependencies. Turn the mount towards for file system change. Oh. Start the mount towards file system change. Make sure you don't have any previous use getting started container is running. Run the following command. We will explain afterward. Runnya di mana? Oh iya, runnya di mana? They make use not best image for our app from Docker file. Ini Docker file, berarti bukan di Docker file begini. Berarti ini Docker run di min d min p.
minw sekalian di minw node 12 alpin sh-c berarti sh ini apa ya? Kita cek ke sini aja, docker minha. Oke, docker run dash help. Apa isinya kira-kira? Itu ada sh, berarti s adalah t p, nggak ada s-nya. sh apa itu? Ada dalam komennya. Kita mulai dari fresh. Komennya. Docker run min dp berarti apps dash app. Kalau misalnya kita lihat di Docker run biasa sih di sini, kalau misalnya kita logs apa? Kita ls, kita list di sini. Oh, itu apa? Bukan yang port 80, tapi yang ini CLI. Di CLI ini kalau misalnya kita list, iya, apps-nya emang nggak ketemu ya. Pasti nggak ketemu, soalnya ini merupakan directory. Kalau kita mundur ke satu directory, cd dot, oke, kita ls lagi, ada app dalam sana. cd app, kita bisa akses ke sana. Berarti kita harus mundur satu directory untuk mengakses app tersebut. Apakah benar? Nodemon src index.js. minw app berarti kita oke. Coba kita masuk ke sini, kita ada keran juga. Pertama kita stop dulu dockernya lewat guid aja, guid kita stop, habis itu kita hapus, remove. Nah, habis itu kita masuk ke command prompt, kita coba docker run min dp disable dengan port 3000. Oke, portnya 3000 dapat. Dengan komen tambahan itu ada backslash minw, artinya minw. Kalau misalnya kita lihat komennya, kita buka komen yang baru sini, komen from docker run dash help. Coba kita lihat di sini, minw itu dalam artian working directory. Berarti working directory-nya inside the container kan, inside the container. Berarti kita harus pointing working directory-nya di sini. Oke, kalau secara kita lihat tadi itu working directory-nya itu harus mundur satu, harus mundur satu directory. Mundur satu directory dalam artian kita pakai dot slash atau dot slash ya. Mundur satu directory agar app-nya ketemu. Kalau yang ini tetap kita jalankan, berarti dia nggak bakalan ketemu working directory-nya. Tapi sebentar, coba kita lihat yang di sharing ya. Kita lihat lagi referensi ke belakang. Ada cara untuk memunculkan working directory tadi. Stop container, docker remove.
working directory. Coba kita lihat. Masih exploring. Oke, working directory berarti itu apakah ada di dalam sharing? Docker tag, running our image, recap, persisting our DB. Kayak semacam munculin ini. Ini ada. Oh, itu main point ya. Salah saya. Bukan working directory. Kalau misalnya di sini di Docker file yang kita bikin, working directory-nya itu /app. Bener sama. Oke. Kalau misalnya kita lagi ngikutin itu dan ternyata gagal, di sana kita kadang merasa overheat atau bisa disebut namanya agak burn out gitu, bisa burn out. Jadi ada di satu titik kita itu harus beristirahat sejenak agar nggak burn out. Oke, mari kita istirahat sebentar sambil iseng-iseng cari referensi. Oke, tutup dulu. See ya.